menghancurkan kuasa kegelapan ini, teman-teman. Berarti ini salah orang itu sendiri. Kalau memang benar-benar harus menghadap sama Allah, hancur mereka. Yang memata-matai Pak Rois itu salah dia sendiri. Pak Rois sudah peringatkan sekali, dua kali, tiga kali, sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, berkali-kali. Pak Rois gajian, uangnya dibacakan mantra, uangnya hilang. Pak Rois diam, sindir, nggak mempan, diginikan nggak mempan, digitukan nggak mempan, bahkan mau nutup rezeki Pak Rois nggak kuat secara gaib, secara nyata, terang-terang nipu Pak Rois terang-terang. Sekarang hadapkan sama Allah mulai sore ini. Ini orang-orang yang dikuasai iblis satu, yang masuk paling suka sama maksiat. Nggak bisa dikasih nasihat sama mulut ini, nggak bisa. Mau nggak mau ya harus dibinasakan, dihadapkan sama Allah. Gunanya kita sholat itu untuk itu. Jadi gunanya sholat ini tadi kita mengadu sama ibu bumi pokok angkoso. Itulah Allah kita. Iblis ada di mana? Ada di dalam raga manusia yang suka, yang berusaha tidak menjolimi, baik secara nyata maupun secara konkret. Manusia yang dikuasai iblis ini paling suka sama maksiat, paling suka menjolimin orang. Udah nggak takut sama sekali sama dosa. Itulah iblis. Nggak bisa kita dekati. Kita dekati, kita digigit. Dia punya uang untuk poya-poya, untuk melonte, untuk merusak rumah tangga orang. Ini pelajaran-pelajaran perguruan-perguruan dari tanah Jawa. Keluar dari tanah Jawa merusak rumah tangga orang. Kenapa? Karena raganya udah dipasang sama iblis dari tanah Jawa. Katanya untuk jaga diri. Ini yang dipantau sama Pak Rois. Enggak dari dunia perdukunan, enggak dari kiai, sama saja. Sekarang ini mata-matanya ini terus mata-matai Pak Rois 24 jam. Nah, selama ini Pak Rois cukup diam. Sekarang mulai maghrib ini Pak Rois hadapkan semua. Gimana rasanya? Kita lihat. Ini kelompok-kelompok Islam radikal ini. Ini komplotan-komplotan dukun cabul kiai bejat itu tadi. Perguruan-perguruan dari tanah Jawa ini. Dia beraninya dari belakang kalau kita lawan beneran. Padahal dia merantau pun jadi pensilat. Dia pun nggak bisa kaya, nggak bisa senang hidupnya. Tapi dia terus akan menyelakai orang lain. Kalau nggak kita bumi hanguskan, kalau nggak kita musnahkan dari Ibu Pertiwi. Sadarlah semua kawan-kawan, terutama orang mana-mana. Umat manusia ini beragama tak punya Tuhan. Tuhannya itu iblis. Kalau ada orang sakit nggak bisa diobati dokter, minta bantuan sama iblis. Iblis yang menyusup ke dalam tubuh manusia yang pura-pura jadi dukun dan kiai. Katanya orang pintar. Kalau kedua orang ini nggak bisa mengobati, nunggu sampai mati.
sarang mereka, paling suka merusak rumah tangga orang, paling suka nyabuli istri orang, paling suka menjual perempuan, merusak ibu-ibu rumah tangga. Ini kesukaan mereka. Ini yang dipantau sama Pak Ras. Habis makan narkoba nggak bisa tidur, malam kelayapan, manggil istri orang. Jadi istri orang itu dipanggil dari luar, keluar dia. Sebut namanya aja keluar istri, karena diganggu sama iblis atau dajjal. Makanya sama Satrapi Muhammad, kalau nggak percaya ciptakan kayak penghancur alfitan. Sebanyak mungkin habis orang itu. Di mana-mana yang aku lihat itu seperti itu. Sekarang orang ini, yang mata-matanya ini baru sama menutup rezekinya satu dia. Beribu-ribu cara dia supaya Pak Ros nggak bisa kemana-mana, supaya Pak Ros sengsara. Jadi sengsaranya kita ini teman-teman, saudaraku dimana, ya kelakuan orang-orang seperti itu. Memang dia bagus, tutur katanya baik, semuanya serba baik kalau di mata, tapi di belakang seperti buah kedon. Gak ada baiknya sama sekali. Walaupun dia udah punya istri sekalipun, tetap niduri istri orang, tetap berbuat maksiat. Nah, istri Pak Ras yang nomor 7 keroyok, kasih makan narkoba. Polisi ditundukkan, kasih makan perempuan untuk melancarkan aksi-aksinya narkobanya di Pekanbaru. Makanya dari Lampung bahkan Jakarta sampai Medan narkoba bebas di sini. Karena polisinya udah dikasih makan sama perempuan, kepuasan nafsu. Teman-teman dimanapun berada, mari kita ciptakan kayak penghancur alkitab sebanyak-banyak mungkin. Kita musnahkan mereka, biarpun jumlah kita itu lebih sedikit, tapi kita pasti bisa akan memenangkan pertarungan. Tuhan mereka itu iblis, nggak punya Tuhan. Padahal buktikan, omonganku buktikan. Ciptakan kayak penghancur alkitab, tapi selain Pak Roy jangan tahu kalau kalian yang buat, ya. Biar iblis atau dajjalnya ini tadi, dukun dan kiainya nanti apabila nyuruh jin atau iblisnya ini nggak tahu kalau kalian yang buat, yang nggak bisa berkutik, nggak bisa berbuat. Inilah ilmu-ilmu perdukunan dari Sabang sampai Merauke, dari Jawa Timur sampai Jawa, yang dikoar-koarkan jadi kiai maupun jadi pendeta, bisu dan budak, yang dikoar-koarkan jadi dukun setanah jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.